Hello biologis. Oke, ini adalah segmen baru di video saya ya, yaitu membahas mengenai dunia dosen. Nah, sekarang di playlist segmen baru dunia dosen ini saya akan mengawali dengan pembahasan mengenai pengisian beban kinerja dosen melalui aplikasi Sister yang terbaru ini ya. Nah, teman-teman yang belum punya akun Sister, silahkan menghubungi operator Sister di masing-masing kampusnya ya. Kita tanya di sana, minta username dan password beserta link untuk loginnya, karena masing-masing kampus itu akan berbeda ya. Nah, kalau kita sudah punya linknya, kita search, kemudian kita login menggunakan username dan password yang diberikan oleh operator Sister di kampus kita masing-masing. Nah, setelah kita masuk akan muncul menu-menu seperti ini ya. Nah, di sini yang baru pertama kali masuk ke akun Sisternya, yang pertama itu kita harus perhatikan adalah kita harus mengupdate semua informasi kita pada menu profil sampai ke kompetensi ini. Ya, ini semuanya harus fix dulu nih. Misalkan ke profil ya, data pribadi, data in passing ini untuk yang tetap yayasan, jabatan fungsional, kebangkatan untuk yang dosen PNS, dan penempatan. Ini harus fix terlebih dahulu agar nanti lancar dalam pengisian beban kinerja dosen. Nah, contohnya misalkan jabatan fungsional ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Kalau yang baru pasti kosong di sini ya. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Nah, kita klik menu tambah yang warna hijau di sini ya. Klik tambah, kemudian kita isikan semua data seperti ini. Ya. Yang wajib adalah yang bertanda bintang merah seperti ini. Jabatan fungsional kita pilih. Ya, bagi teman-teman yang sudah familiar dengan dunia per-IT-an pasti tahu ya. Kalau sudah ada di sini segitiga begini, berarti ada yang bisa dipilih di sini. Ya, kita klik. Nah, sekarang kita masuk ke jabatan fungsional yang mana mau kita ajukan. Misalkan sekarang kita memiliki SK jabatan fungsional yang baru, yaitu lektor kepala 400 misalkan. Ya, kita pilih di sini. Kemudian kita isikan nomor SK-nya ya, sesuai di SK jabatan lektor kepala yang sudah kita peroleh. Kemudian kita isikan juga DMT-nya ya, kita isikan DMT mulai kapan. Di sini tinggal klik-klik ya. Dan saran saya itu membuka ini memang harus melalui PC atau laptop ya. Jangan sekali-sekali lewat HP ya. Ini kita pilih misalkan seperti ini, misalkan tanggalnya kita bisa pilih langsung ini. Kemudian kita isikan data yang lain, misalkan kelebihan pengajaran. Di mana menemukannya? Di sini ada lagi di SK jabatan fungsional, di sana sudah lengkap ya. Ada di sana berapa kelebihannya, kelebihan penelitian, kita isikan di sini berupa angka ya. Perhatikan ini, masukkan angka menggunakan tanda titik ya. Misalkan ada 1,5 gitu ya, berarti komanya itu pakai titik ya. Jangan pakai koma tapi pakai titik. Ya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk di sini. Kelebihan pengabdian dan lain-lain kita isikan lengkap. Kemudian ini yang terpenting. Ya. Makanya mungkin ini diwarnai merah nih, penting nih ya. Kita setelah mengisikan data di atas wajib mengunggah bukti fisik, yaitu berupa kalau di sini pengajuan jabatan fungsional yang baru ya, berarti SK jabatan fungsional yang barunya kita upload. Ya, nah sebelum mengupload, perhatikan di sini yang bisa diupload formatnya adalah PDF sampai ke TXT ini ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah maksimal total ukuran file yang bisa diupload yaitu 5 MB. Ya. Sebelum mengupload kita cek dulu SK kita berapakah ukurannya. Kalau di bawah 5 MB bisa kita upload segera. Kalau lebih dari 5 MB kita harus kompres dia menjadi maksimal 5 MB ya. Ya, banyak caranya mengompres dokumen. Kalau saya biasanya menggunakan ini Nitro Pro ini
ya. Nitro Pro kita gunakan untuk memperkecil size dari file PDF. Nah, kemudian ya, misalkan di sini kita pilih filenya, kita klik pilih file. Misalkan ini saya ibaratkan ini file saya ya, SK dari jabatan fungsional terbaru, ini contoh aja nih ya. Kemudian kita open, setelah kita pilih klik ini kita open ya. Pastikan judul dari file kita muncul di sini, berarti sudah masuk dia ya. Kemudian pilih dokumen, berarti dia ini SK jabatan fungsional gitu ya. SK jabatan fungsional lektor kepala 400 gitu misalkan ya, sesuai dengan ajuan kita lah. Kemudian ya, jenis dokumen ini apa ya, pasti SK jabatan fungsional, kita pilih ini ya, karena ini wajib kan, ini kan ada bintangnya, itu wajib artinya. Nah, kemudian kalau bisa lebih baik lagi ya, ini ada tautan dokumen ya, untuk memudahkan para validator atau asesor nantinya ya. Ya, tautan dokumen bisa kita peroleh dengan cara mengupload di Google Drive, mengupload di repository itu ya. Tapi yang mandiri begini ya, bisa seharusnya melalui Google Drive, kita upload, kemudian kita copy linknya, kemudian pastekan di sini, tempel di sini. Nah, kalau sudah selesai semua ini, dirasa lengkap ya, dirasa lengkap ini ya, kita sekarang bisa mengklik tombol simpan ini ya. Nah, sekarang kita coba klik tombol simpan, apa yang terjadi nantinya ya, karena data yang saya isikan tidak lengkap di sini kan ya, tidak lengkap di sini. Nomor SK-nya belum ada. Kalau kita misalkan tidak melihat itu, ini kasus saja ya, kita simpan. Nah, ini perhatikan nih ya, ada pesan di sini, please fill out this field ya, artinya ini masih kosong ya, wajib diisi ya. Seperti itu, teman-teman yang baru atau belum familiar dengan sistem beginian, jangan sampai panik ya, jangan sampai bingung, karena semua yang gagal, ada yang kosong, itu pasti kita diberitahu ya. Ya, kalau nggak dilihat seperti tadi misalkan ya, kita klik seperti ini, klik simpan. Loh, kok nggak mau ya, karena ini belum diisi nih ya. Kita harus jeli melihatnya nih, pesan-pesan nih, karena mereka munculnya sementara ya. Nah, kita isi ini, kita lengkapi. Kalau sudah lengkap akan muncul keterangan hijau di sini biasanya. Nah, kalau sudah hijau begitu berhasil ya, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu ngeklik simpan tadi, maka ajuan Bapak Ibu akan berubah menjadi draft ajuan ya, yang bisa kita intip melalui menu ini, riwayat ajuan perubahan, diklik ya. Nah, menu ajuan Bapak Ibu seharusnya muncul di sini ya, di draft ini ya. Di draft ini harus kita rubah sekarang. Kita cek terlebih dahulu, tampilannya seperti ini sama ya nanti ya. Nah, ini contohnya nih ya, muncul keterangan draft di sini, harus kita cek ya, klik detail data ini ya. Nah, seperti ini, cek lagi. Kalau sudah benar, maka di bawah ini seharusnya ada menu ajukan perubahan data gitu ya. Ini wajib diklik ini, agar nanti ajuan Bapak Ibu itu muncul di menu ini, di menu diajukan, tidak di draft lagi ya. Nah, sekarang seharusnya kalau sudah diajukan, dia akan muncul di sini ya, di menu atau di bagian kolom diajukan ini. Nah, ajuan yang di kolom diajukan inilah yang sekarang bisa divalidasi oleh operator sister perguruan tinggi, dan kemudian juga nanti akan divalidasi oleh operator pada LLDikti atau Kemdikbudristek ya. Nah, nantinya kalau sudah disetujui akan muncul menu seperti ini ya, disetujui oleh siapa di sini misalkan ya, berarti ini ajuan Bapak Ibu sudah final sampai di sini ya. Oleh karena itu, penekanannya adalah jangan sampai ajuan Bapak Ibu masih tinggal di draft ini ya, harus kita ajukan, harus dia posisinya di sini ya. Baru kita tinggal menunggu sambil kita cek terus ya. Kalau sudah disetujui ya artinya sukses. Kalau kemudian ditolak, makanya harus dicek terus ini, karena kemungkinan bisa ditolak di sini ya.
Kalau ditolak akan muncul menu di sini ya. Ya, ajuan Bapak Ibu akan ada keterangan di sini kenapa ditolak. Itu misalkan bukti ajuannya itu yang kurang tepat gitu ya. Kita mengajukan perubahan japung misalkan yang kita upload itu SK kepangkatan, itu misalkan ya pasti ditolak ya. Nah, oleh karena itu harus terus dipantau ini. Kalau ditolak seperti ini ya kita ajukan lagi perubahannya. Ya, kita lengkapi sesuai dengan saran dari alasan penolakan tersebut ya. Nah, kalau sudah fix oke, seharusnya nanti muncul seperti ini nih. Ini sudah oke ya, kepangkatan misalkan. Nah, ini juga sudah oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang baru kita persiapan mengisi Tridharma. Kalau ini sudah fix, ini kita isikan. Ya, pelaksanaan pendidikan. Nah, perlu diketahui seperti yang sudah banyak juga hasil sosialisasi sister ini ya, hasil sosialisasi pengisian BKD, bagian pengajaran sampai ke pembinaan mahasiswa itu bukan kita yang menguploadnya ya, bukan kita yang mengirim, tapi sudah diisikan oleh operator feeder melalui aplikasi feedernya ya. Misalkan pengajaran nih ya, nah ini kita nggak bisa mengisi seperti tadi ya, tambah itu nggak ada menu tambah di sini. Yang mengisi adalah operator feedernya. Nah, kalau teman-teman belum muncul di sini ya, berarti kita harus menghubungi operator feedernya untuk segera dilakukan perubahan data ini ya. Nah, itu ya, kita menghubungi ya pasti dengan santun, dengan sopan ya. Jangan mencak-mencak nanti kalau sudah ini misalkan belum terisi nih ya, jangan disemprot operatornya, kasihan ya, banyak kerjaannya soalnya. Ya, bayangkan itu kerjaannya mengisi ini. Ya, kita sampaikan saja ini Bapak Ibu, ini data saya belum terisi, ini mohon di apa misalkan dicek itu misalkan ya. Ya, nanti kalau sudah diupload ya terisi seperti ini ya. Nah, kemudian kembali lagi kita sama kepemimpinan mahasiswa, sama-sama ini semuanya ya. Nah, yang bisa kita isi di bagian pendidikan adalah ke menu bahan ajar ke bawah ini. Nah, ini dia. Klik bahan ajar. Nah, ini kalau sudah ada menu-menu tambah berarti bisa kita isi mandiri ini. Ya, contoh bahan ajar tambah nih. Ya, alurnya sama. Yang pertama kita pilih dulu. Ya, di sini saya tekankan jangan sampai kita salah pilih masuk kemana dia. Kita mau mengajukan apa itu intinya. Ya, misalkan ini mengembangkan bahan kuliah. Misalkan kita mengembangkan buku ajar ya. Nih. Nah, ini kita pilih bulletin ini. Kita klik bulletin ini sampai dia berwarna biru seperti ini. Buku ajar misalkan kita membuat dalam periode tertentu yang masuk ke rentang pengisian BKD itu misalkan ya, ini kita buat. Kemudian kita pilih ya, seperti yang saya katakan kembali di sini ada bintang berwarna merah, berarti itu wajib diisi. Jenis bahan ajar kita pilih yaitu buku ajar, sesuai dengan ini ya, buku ajar. Kalau kita misalkan pengembangan di sini audio visual ya, di sini nggak buku ajar dia masuk. Nah, makanya ini harus sesuai ini. Ya, ini kategori capaian, misalkan kalau dia capaian hibah gitu ya, penelitian SIP masih bisa masukkan di sini. Tapi ini di sini nggak wajib ya, karena ini bisa dipilih. Kalau kita buat ya mandiri ya nggak usah dipilih ini. Judulnya misalkan apa, buku A itu misalkan, buku apa tentang apa gitu ya, buku ajarnya tentang fisiologi dan lain-lain. Kemudian tanggal terbit ya, ini bisa dipilih di sini ya. Ini klik ini Agustus. Kalau kita tahunnya lama gitu misalkan ya, tahun bisa klik di sini ya, pilih tahunnya di sini. Nah, kemudian bulan apa misalkan ini, biar cepat pilih tahun ya, seperti ini ya, di atas klik bulan ini misalkan ya. Kalau dekat-dekat misalkan bulannya ya tinggal klik ini aja, Juni, Juli. Nah, seperti itu ya. Kalau mau ubah tahunnya secara tepat ya ini klik tahunnya lagi ya, ini
khusus tahun nih biar cepat milih tahunnya. Nah itu dia. Nah misalkan kita sudah pilih ini misalkan ya, ini contoh aja nih. Nah kemudian penerbitnya siapa gitu, misalkan ya universitas apa Pres gitu misalkan ya, atau kita join dengan penerbit siapa gitu, ISBN kalau sudah ada. Ini belum wajib ini ya, jadi kalau sudah ada ya isi berapa misalkan. SK bukti ini juga nggak wajib, kemudian SK penugasan bukti ini juga nggak wajib ya. Kemudian langkahnya sama, kalau sudah kita isi di atas ini data-datanya, kita sekarang mengupload buktinya. Nah itu ya, kembali lagi maksimal 5 MB. Ini sepertinya semuanya maksimal 5 MB ya. Kemudian file yang bisa diupload PDF sampai TXT. Pilih dokumen seperti tadi biasa, misalkan ini ya dokumennya, open ya, nama dokumen apa kita isi, buku apa, buku ajar apa. Kemudian ini semua nggak wajib kebetulan ya. Nah ini apa, isi di sini, pilih-pilih ya. Di sini banyak, di sini bisa dipilih. Kalau nggak ada di sini ya pilih lainnya saja, ini lainnya gitu ya. Kemudian ini tautan dokumen, lagi-lagi kalau ada dokumen kita yang bisa di copy linknya sudah kita upload misalkan di Google Drive, bisa di paste di sini. Apa namanya, paste apa ya? Yang intinya tempel lah di sini. Nah sekarang ini ya, ini yang terpenting juga ada nih, penulisnya siapa ya. Pasti nama kita akan menjadi yang pertama nih ya. Tapi kalau ternyata kita bukan penulis pertama gitu ya, kita isikan di sini urutan kedua, klik dua nih ya, klik ya, ketik artinya dua gitu ya misalkan. Atau kalau kita penulis pertama ya satu, klik di sini. Afiliasi itu kampus kita, misalkan universitas apa ya, atau IKIP apa gitu ya. Kemudian peran kita pilih di sini ya, sebagai penulis atau apa ya. Kemudian ini misalkan dosen yang lain, tinggal klik di sini ya, misalkan pilih misalkan nama dosen di kampus kita yang sama gitu ya. Nah ini misalkan tinggal diklik ya, namanya akan muncul di sini ya. Ya, nama yang satu instansi itu akan otomatis muncul. Ini bagi dosen nih. Kalau ada mahasiswa penulisnya ya bisa tambahkan di sini ya, sampai ke bawah penulis lain itu ya. Nah kemudian kita klik simpan ini ya. Kita akan cek sekarang karena belum semua data terisi. Misalkan ini ya, kita kosongkan nih, kita lupa mengisi ya, bahan ajar, judulnya apa gitu ya. Kemudian kita simpan. Ya kita lihat apa yang terjadi. Nah ini ya, isian judul bahan ajar tidak boleh kosong. Nah ada keterangan di sini ya, jangan sampai berbangga dulu nih ya, ini belum selesai berarti ini ya ada masalah ya, kita ulang lagi isi ya, sampai nanti muncul di sini ada menu berhasil gitu ya. Nah menu berhasil di sini juga nanti ada dua ya, ini juga yang sering teledor nih. Menu berhasil di sini ada dua, kita perhatikan nanti setelah kita klik simpan, segera kita lihat ya, di atas ini tulisan berwarna hijau ya. Kalau di sini ada tulisan berhasil gitu tanpa ada baris yang lain, berarti sudah berhasil. Tapi kalau dua baris di sini berhasilnya, kita lihat baris yang kedua ya, di sini misalkan ada keterangan biasanya gagal upload ya, berarti biasanya itu adalah di bagian dokumen ini ya, dia gagal upload karena filenya terlalu besar, misalkan lebih dari 5 MB ya. Nah itu sistemnya ya, sedikit mengecoh juga. Sudah ada keterangan berhasil hijau di sini, tapi di bawahnya ada keterangan lagi, sebagian file Anda tidak berhasil diupload ya, berarti ini dia ya, berarti ini ya, yang kemungkinan filenya itu terlalu besar ya, file ini terlalu besar nih. Jadi kita kompres lagi dengan Nitro. Kalau saya pakai Nitro Pro ini ya, Nitro Pro PDF, kita kompres, perkecil ya, lebih kecil dari 5 MB, selesai ya. Nah itu kegiatan menambahkan
di bagian pendidikan, yaitu bahan ajar tadi. Nah, di sini sekarang ke bawah di sini ya, mulai dari pendidikan ke bawah itu tidak lagi ada proses validasi seperti yang di atas tadi. Seperti di bagian ini ya. Mengajukan SK Japung itu wajib ada validasi operator, kampus dan LLDT, tapi di sini tidak ya. Kalau di sini tidak. Nah, sekarang selanjutnya yang terpenting adalah juga ini tugas tambahan ini di bagian pelaksanaan pendidikan ya, tugas tambahan, klik nih. Nah, ini ya, ini wajib Anda isi kalau memang Bapak Ibu menjabat di kampusnya sebagai rektor sampai ke kaprodi ya, ketua program studi. Wajib di sini. Kalau yang di luar itu ya nggak wajib, kosong ya, sehingga statusnya nanti menjadi DS, dosen biasa. Nah, kalau yang dosen dengan tugas tambahan ini wajib ditambah. Saya tekankan lagi, wajib ini, jangan sampai kosong ya, tambah di sini ya. Alurnya sama, kita isi keterangan-keterangan di atasnya. Kalau ada tanda begini berarti ada yang perlu kita pilih. Wajib ini menduduki jabatan perguruan tinggi dari rektor sampai ke kepala lab, ke sekretaris jurusan, departemen dan bagian. Silakan pilih-pilih Anda di bagian mana, rektor sampai ini. Misalkan dekan ya, di mana dekan ya? Nah, ini ya dekan. Ini kita pilih nih, klik bulatan ini sampai dia berwarna biru seperti ini. Ya, kita pilih dekan. Kemudian jenis tugas tambahannya ya pasti dekan juga kan, pilih di sini. Nah, ini dekan. Ya, perguruan tinggi ya, ini langsung akan terisi setelah kita mengetik beberapa kata. Nah, ini misalkan IKIP itu tinggal dipilih aja. Ya, ini auto file ini. Ya, IKIP apa itu misalkan IKIP Saraswati ya. Kemudian unit kerjanya. Nah, kalau kita sudah pilih ini IKIP Saraswati ini, di sini akan muncul prodinya. Ya, misalkan biologi. Nah, ini S1 pendidikan biologi. Kita nggak perlu ngisi lagi. Cukup dengan beberapa ketikan kata. Ya, ini kita pilih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sampai di bawah ini kita semua isi ini ya, jumlah jam diakui, nomor SK penugasan, ini semua wajib ini. Ya, nomor SK-nya berapa, kemudian terhitung mulai tanggal SK itu kapan, tanggal berakhirnya kapan. Ini semua ada di SK penugasan ya. Nah, kemudian next, sama kita upload file buktinya di sini, yaitu SK penugasan kita sebagai tadi misalkan sebagai dekan gitu ya. Pilih di sini, klik pilih file. Kemudian ini misalkan dia, kemudian open sampai perubahan di sini ya, muncul ya ada PDF atau JPG kalau berupa foto gitu ya, muncul di sini. Kemudian namanya apa ya, pasti SK apa, SK penugasan dekan itu misalkan ya. Kemudian yang di bawah ini bisa, ini nggak wajib ke bawah ini ya. Kalau di sini misalkan pilih apa, kita pilih SK penugasan, mana dia, ini SK penugasan ya. Kemudian kalau ada linknya dari file ini bisa dipastekan di sini, HTTP itu ya, pastekan di sini. Kemudian kita simpan ya. Ini simpan sampai berhasil ya, ada keterangan berhasil. Nah, itu selesai kita di bagian pelaksanaan pendidikan tadi sampai di tugas tambahan ya. Tugas tambahan ini wajib bagi dosen-dosen yang memiliki tugas tambahan sebagai rektor sampai ke bawah tadi, kepala laboratorium, sehingga nanti selanjutnya akan muncul keterangan kita tidak lagi dosen biasa DS gitu ya, tapi dosen dengan tugas tambahan. Oke, next, sekarang kita akan membahas bagian pelaksanaan penelitian ya. Kita klik di sini, kemudian kita perhatikan menu penelitian. Di sini adalah penelitian yang pernah kita lakukan yang diambil dari Simlab-Mas ya. Ini dia muncul di sini. Kalau belum muncul di sini bisa kita tambahkan. Klik tambah seperti biasa. Ini pelaksanaan penelitian. Kita klik sebagai apa, kita sebagai ketua, sebagai anggota. Ya, kita isikan semua ini.
ya, lengkap, kemudian pilih file pendukungnya, sama alurnya seperti itu ya, penulisnya siapa, kemudian simpan ya. Nah, kemudian yang lain di penelitian lagi yaitu publikasi karya. Nah, kalau kita klik publikasi karya, terdapat menu-menu seperti ini. Jangan panik, kita okekan saja ya. Kemudian akan muncul menu seperti ini tampilannya ya. Nah, ini adalah tampilan dari sister kita yang diambil dari Sinta ya. Ini Sinta nih. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kali kita harus clearkan dulu, selesaikan dulu bagian profil, kualifikasi, kompetensi ya. Karena di sini ada nanti diminta kita mengupload ID Sinta kita, sehingga nantinya akan ngelink ke sini. Kalau sudah kita upload ID Sinta di profil, kualifikasi dan kompetensi ini ya, akan bisa muncul menu import publikasi dari Sinta seperti ini ya. Berarti publikasi kita ya diambil dari Sinta ya. Kalau yang belum punya Sinta ya buat dulu ya, gampang caranya ya. Nanti saya buatkan video mengenai bagaimana cara membuat akun Sinta ya. Ya, belum saya buatkan videonya ya. Kalau requestnya banyak ya nanti saya buatkan, tapi gampang kok caranya. Tapi di sini kita lanjut ya, fokus ke penambahan publikasi ya. Nah, yang pertama kali masuk di sini ya, kita harus import dulu publikasinya, biar publikasi kita yang terbaru di Sinta muncul di sini juga yang terbaru ya, update lah intinya ya. Kita klik ini ya, kita tunggu beberapa saat ya. Ini dia ya. Setelah kita tarik publikasi kita dari Sinta ke sister, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih-pilih nih ya, konfirmasi semuanya. Yang belum masuk ke sister kita masukkan semuanya di sini. Misalkan ini ya, dari awal ini dari sini misalkan apa ya, jurnal aja lah nih ya. Ini kita pilih ya, kita import artinya kita memasukkan dia ke sister. Timpa portofolio artinya kita mengganti yang sudah ada ya, kita timpa dia. Kemudian abaikan itu berarti kita nggak menarik dari Sinta ke sister ya, berarti nggak muncul nantinya publikasi ini. Misalkan ini bukan publikasi kita misalkan ya, berarti ada yang salah itu di Google Scholar, ada yang salah berarti ya. Karena kemungkinan di sana nama kita kan sama kan ya, apapun yang ada di Google Scholar akan masuk ke Sinta, akan masuk juga ke sini. Kalau bukan punya kita ya kita abaikan. Contoh nih, import ya, saya mau memasukkan publikasi ini ke sister. Pilih import, kemudian pilih jenis publikasi. Ini perhatikan lagi nih, hati-hati di sini ya, dia termasuk ke jurnal yang mana. Misalkan jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal nasional saja yang belum berarti nih terakreditasi. Ada jurnal internasional biasa, ada jurnal internasional bereputasi ya. Kalau sudah dengar bereputasi langsung terngiang-ngiang Scopus gitu ya. Misalkan ini jurnal nasional terakreditasi misalkan ya. Kemudian kita pilih lagi ini, dia termasuk kemana. Nah, kalau begini kok nggak kelihatan ini, kita perkecilkan Windowsnya ya, pijit-pijit di trackpad, pijit kecilkan ya, jangan di zoom. Nah, ini import, ini pilih jurnal terakreditasi, ini pilih lagi. Nah, ini pilih yang paling atas pastinya, Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristek Dikti. Nah, ini dia ya. Kalau sudah selesai ya, kita besarkan lagi ya biar jelas. Nah, ini kalau sudah selesai, ini sudah import, ini sudah jelas, ini juga sudah jelas, kita pilih. Kemudian kita konfirmasi. Nih, kita konfirmasi ya. Apakah ingin mengkonfirmasi? Ya, kita konfirmasi ya. Selesai. Nah, ini ya akan masuk seperti ini. Setelah kita konfirmasi ada menu-menu seperti ini nantinya. Nah, ini dia ya. Nah, ini maksudnya apa ini? Kok ini beda warna? Ya, ada keterangan kok di sini ya.
judul berhasil diimport, berarti yang belum putih begini berarti ini file pendukungnya belum ada, gitu maksudnya ini ya. Nah, bagaimana kalau ingin mengubah ini? Mau mengubah ini tadi ya, misalkan mau memasukkan filenya biar warnanya putih begini ya. Kalau putih ini sudah siap, tinggal kita klik-klik di sini aja ya, detail data, ubah data, ini hapus, ini edit bidang ilmu, kemudian ini tambahkan dokumen ya, ini tambahkan dokumen, klik ya, kita upload dokumennya ya, pasti ya dokumen artikel jurnalnya ya, ini pilih ya, kita pilih di sini dimana sudah kita simpan, open ya, misalkan ini lagi ya, ini open, misalkan ini namanya apa, artikel jurnal itu misalkan, dan lain-lain, itu simpan ya, simpan. Kalau sudah disimpan lengkap begini maka akan putih ya, apa namanya, artikel publikasi kita itu akan berwarna putih, tidak lagi seperti tadi ya. Tapi nggak saya simpan karena ini contoh aja ya. Ini contoh aja. Oke, nah ini dia seperti ini nantinya ya, ajuan kita mengenai publikasi akan muncul seperti ini nih. Oke, kalau sudah dirasa ini publikasi kita sudah fix ya, kita sudah siap meluncur ke menu yang lain ya, sama nih ya, misalkan ini ada paten, ada haki gitu ya, tambahkan di sini apa gitu kan, klik menu tambah. Nah ini isi di sini jenisnya apa ini ya, maunya apa di sini sesuaikan ya, tambah dokumen, penulisnya siapa ya, kita pilih-pilih di sini urutan, misalkan dia penulis 1, penulis 2 ya, ketik 2 di sini ya, ketik 2 gitu ya. Afiliasinya kampus kita, peran sebagai apa, penulis editor, kemudian kalau dia corresponding author, penulis korespondensi ya kita klik di sini, dan lain-lain gitu ya. Kalau bukan kita, yang ini yang klik plus kedua berarti ya isi dulu ini, kemudian klik simpan, berhasil ya, anggap saja berhasil sudah itu ya. Nah itu pengabdian sama ya, pengabdian pengelola jurnal, kita sesuaikan apa yang mau kita upload dengan di sini ya. Misalkan kita pengelola jurnal ya, di sini kita upload pengelola jurnal. Kalau pengabdian kita yang lain ya sebagai pembicara gitu ya, di sini kita upload ya, sesuaikan aja itu ya. Nah kalau kita sudah semua mengisi ini, dan seperti yang saya sampaikan tadi, Tridharma ini tidak ada tahapan validasi dari operator PT dan LLDD, jadi langsung bisa berubah di sini ya, tidak menunggu. Kalau yang di atas itu ya menunggu ini profil, kualifikasi ini menunggu divalidasi dulu biar oke. Ya, kemudian yang di sini Tridharma tidak langsung berubah di sini. Nah, sekarang kalau sudah selesai ini ya, penunjang belum ini ternyata ya, belum kita bahas tadi, sama ini anggota profesi, misalkan apa kita anggota profesi dosen apa di sini ya, penghargaan dapat kita apa, kemudian penunjang yang lain, contohnya di sini apa ini ya, menunya ini dia tinggal pilih-pilih aja di sini ya, kita sesuaikan. Kalau nggak ada di sini berarti menu yang lain gitu ya. Nah ini ya, ada bukti fisik lagi, simpan, selesai ya, sampai ke penunjang tadi. Nah sekarang baru kita akhirnya masuk ke layanan BKD ya. Ini sebenarnya kunci utamanya yang mau kita bahas, tapi untuk memfixkan ini ya, di atas ini harus diisi dulu, itu langkahnya memang ya. Ini harus clear dulu ini, baru ini akan gampang ini ya, karena ini penilaiannya 1 semester. Seharusnya kalau kita mendapatkan apa, misalkan melakukan publikasi, kalau sudah terbit kita langsung cicil, masukkan di sini gitu ya. Kemudian kalau kita mendapatkan sertifikat webinar, masukkan lagi di sini, segera masukkan ya. Kalau dicicil begitu ya, kita akan tidak terasa berat ya. Pada saat pelaporan BKD tinggal kita klik ini aja, nggak usah isi lagi di atas ini
ya, karena kita sudah mencicil sebelumnya mengisinya. Nah, sekarang misalkan sudah kita cicil ini ya di atas ini selama 6 bulan, 1 semester kita sudah cicil, sudah lengkap. Pada saat pelaporan BKD kita klik layanan BKD. Ada 2 menu rekap kegiatan, ini untuk kita. Kalau kita sebagai asesor bisa diklik ini untuk menilai laporan BKD dari ajuan yang lain. Ya, tapi sekarang kita bertindak sebagai dosen biasa yang mengisi BKD, ya ini rekap BKD. Ya. Nah, kalau sudah periodenya terbuka akan ada muncul menu seperti ini ya. Kalau belum dibuka periodenya oleh operator, menu ini tidak akan ada nih. Ya. Nanti akan diinformasikan oleh operator PT bahwa pengisian BKD sudah dibuka dalam rentang waktu. Di sini sudah jelas nih periode pengisian sampai ini, periode penilaian bagi asesor dari ini sampai ini. Ya, nah ini sekarang kenapa rencananya ini disilang ya? Sekarang sudah diupdate ya. Kita nggak perlu mengisi rencana di awal semester ya. Kita hanya mengisi laporan ini. Kalau sudah kita isi laporan ini, laporan rencana ini akan otomatis juga terisi ya. Ini katanya untuk mendukung dosen merdeka ya, biar merdeka dosennya ini, biar tidak ruwet ya. Kita buat rencana dulu, buat laporan. Sekarang disatukan ini. Di sini cukup diisi, ini akan otomatis terisi. Oke, itu dia ya, sehingga di sini ada ada logo begini, berarti nggak bisa diklik diapa-apain. Ini yang kita isi. Belum diisi, isi laporan kinerja. Oke, siap. Ya, ini. Nah, pada saat kita melihat ini ya, pertama kali ya, status dosen Anda di sini ya. Kalau misalkan dosen dengan tugas tambahan DT sebagai rektor sampai ke kepala lab, tapi di sini masih ada keterangan DS dosen biasa. Ya, ini pengalaman saya. Ini karena sudah saya ubah ini ya. Kalau masih seperti itu belum sesuai, kita cek lagi nih pendidikan, pelaksanaan pendidikan, tugas tambahan. Ya, kalau di sini kosong, ya kita isi. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Oke, kalau sudah terisi, kita kembali lagi ke mana dia BKD-nya, ke bawah. Ini dia rekap kegiatan. Kemudian ini klik lagi. Ya, kalau sudah terisi, kita update biodata. Jangan lupa nih, update biodata wajib. Ya, sewajib-wajibnya update biodata. Nah, di sini ada keterangan biodata tidak berubah. Jadi jangan khawatir karena saya memang sudah update ya. Tapi kalau teman-teman yang belum update akan muncul biodata sudah berubah. Oke. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini sudah berubah sekarang. Misalkan di sini kita sudah dosen dengan tugas tambahan. Ya, itu yang perlu dilakukan yang pertama. Kemudian next ya, kita pastikan tadi update biodata. Kemudian ini yang enak nih ya, setelah kita mengisi semua tadi, kita hanya tinggal tarik kinerja dari portofolio ya, tarik, klik ini ya. Oke ya, tarik kinerja ya. Kalau muncul seperti ini jangan panik lagi ya, ini karena saya kan sudah menariknya ya, jadi tidak ada kinerja baru kelihatan ya. Tapi teman-teman mungkin pasti ada kinerja berhasil ditarik atau apalah itu ya. Oke aja, oke ya. Kita cek sekarang pelaksanaan pendidikan ya, muncul di sini ya. Seperti yang saya katakan tadi, pelaksanaan pendidikan ini ya, bagian pengajaran sampai ke pembimbingan itu diisi oleh operator feeder ya. Nah, ini contohnya nih ya, muncul menu seperti ini ya, sampai ke bawah. Ini kalau sudah diisi oleh mereka akan muncul di sini. Petugas penguji ini akan muncul di sini kalau sudah diisi. Petugas membimbing ya, ini membimbing muncul di sini ya. Pengembangan bahan, nah ini tanggung jawab kita nih ya. Tadi misalkan kalau kita sudah isi pengembangan bahan kuliah, muncul di sini ya, bisa kita edit. Kalau yang ke atas di sini ya, apa yang kita ajar, siapa yang kita bimbing, itu
oleh si operator feeder ya, yang belum bisa sampaikan dengan santun ya. Nah, tugas kita sekarang di sini adalah di bagian pendidikan dan pengajaran, yaitu melengkapi bukti fisik dari laporan kita yang berupa SK penugasan dan laporan kinerja ya. Nah, dimana diupload di sini di bagian yang merah-merah ini berarti belum ada bukti. Ini sudah saya upload tadi. Ya, ini yang belum ada bukti, kita klik di sini untuk melengkapi. Nah, kemudian kita langsung scroll ke bawah. Nah, di sini kita lengkapi sama alurnya seperti melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang sebelum-sebelumnya ya. Kita pilih file di sini ya, kembali lagi file yang mendukung adalah PDF sampai TXT. Ya, kita pilih file yang pertama gitu, misalkan kita pilih SK penugasan berupa SK SK sebagai tutor, sebagai pengampu mata kuliah ya. Kemudian kita open. Ya, ini artinya sudah masuk ya, sesuai dengan judul file kita. Kemudian nama dokumen ini wajib, misalkan apa, SK pengampu mata kuliah itu misalkan, atau surat tugas pengampu mata kuliah. Kemudian ini enggak wajib keterangan ini. Kemudian jenis dokumen kita pilih di sini, yang mendekati itu adalah SK penugasan gitu ya. Ini SK penugasan. Kalau tidak ada di sini pilihannya, kita pilih lainnya gitu ya. Oke, dan yang ini yang terakhir ya, saya terkecoh kemarin dengan ini. Tautan dokumen walaupun tidak wajib di sini ya. Ternyata ini wajib ini. Ini wajib nih. Ya, tadi saya sudah coba tanpa mengisi ini tidak bisa. Ya, terupload setelah saya isi tautan dokumen ini baru dia bisa. Ya. Ini tautan dokumennya bagaimana caranya? Ya, sama seperti kita mencari link. Boleh misalkan kalau saya upload di Google Scholar atau upload di repository kampus gitu ya. Upload di sana ya, dimanapun itu, yang jelas ada link yang bisa kita copy dan kita pastekan. Ya, yang nantinya link itu kalau diklik langsung menuju ke dokumen yang kita upload ini. Ya. Ini misalkan linknya kita sudah paste, itu misalkan ini contoh aja nih ya. Ya, biasanya seperti ini, HTTPS dan lain-lain ya. Kemudian kita klik simpan dokumen. Ya, kalau sudah disimpan, diklik disimpan dokumen akan muncul keterangan seperti ini. Nah, ini baru ya kita bisa menyatakan ini sudah berhasil. File bukti kegiatan berhasil diunggah ya. Ini biasanya dia berwarna hijau seperti ini. Ya, kalau gagal nanti ada kok pesan di sini muncul gagal upload ya. Ini mengecoh sedikit ini. Ya, walaupun tidak wajib di sini tapi harus diisi nih. Ya, itu pengalaman saya ya, nggak tahu mungkin teman-teman yang lain. Yang jelas setelah saya isi ini bisa diupload. Tanpa saya isi link pendukung ini, tautannya ini, saya terus gagal upload ya dari kemarin. Tadi berhasil. Kemudian pelaksanaan penelitian. Ya, ini dia bagian pelaksanaan penelitian. Ya, ini adalah jenis-jenis publikasi yang sudah kita upload tadi di bagian menu publikasi di sini ya, penelitian. Ya, ditarik dari sini. Ya, muncullah kemudian di sini. Ya, lengkap dengan bukti pendukungnya karena sudah kita upload tadi bukti-bukti pendukungnya. Ya, kalau yang belum ada bukti pendukungnya silahkan di-upload. Ya, di sini ada ubah data gitu ya, ubah data, kemudian kita isikan file pendukungnya, file artikel dari publikasi kita. Kalau kita artikel ya artikel, kalau buku ya beberapa bagian dari buku, sampul dan lain-lain. Oke, itu penelitian sudah fix. Pelaksanaan pengabdian ya juga akan muncul di sini, ditarik dari pengabdian sudah kita isi di sini di samping ini. Ya. Kemudian yang lain adalah ini kewajiban khusus ya.
Kalau yang asisten ahli, kewajiban khusus asisten ahli, kalau yang lektor, kewajiban khusus lektor, kalau yang guru besar, kewajiban khusus guru besar atau profesor gitu ya. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus clearkan dulu di bagian biodata karena di sini akan muncul nih. Ya, jabatan fungsional kita, SK, kemudian TMT, ini yang terpenting nih. Ya, SK ini SK jabatan fungsional kita sebagai lektor. Contohnya ya, kalau guru besar di sini muncul kapan, ya, masa berlaku kewajiban juga kapan, ya, di sini akan muncul. Ya, 3 tahun berturut-turut. Oke, di sini harus fix, ya, sehingga nanti pada saat pengisian kewajiban khusus itu yang seharusnya memenuhi ya memenuhi gitu ya. Nah, nanti akan di sini ada rentangan di sini ya, yang diakui itu dari kalau di sini dari 2020 sampai 2023 gitu ya. Jadi logikanya kalau kewajiban khususnya tahun ini tidak terpenuhi, berarti kita masih punya kesempatan beberapa tahun lagi untuk memenuhinya sampai tahun 2003 itu maksudnya. Kalau keterangan di sini adalah 2019 sampai 2021 gitu ya, harus pada rentangan itu harus terpenuhi itu ya. Pemenuhan kewajiban khusus ini disesuaikan dengan pedoman operasional yang terbaru ya. Kalau kita lektor apa, di sini sudah jelas di sini ya. Ada kok keterangan di sini. Ya, jurnal nasional. Kalau yang lektor kepala beda lagi gitu ya, selama 3 tahun jurnal terakreditasi 3 jumlahnya. Kalau yang guru besar beda lagi ya dia. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ya. Nih, yang perlu kita lihat adalah ini. Di kotak ini. Kalau belum memenuhi kita cek di mana sih yang salah gitu ya. Kalau dirasa kita sudah memenuhi, ya kok ini nggak memenuhi, saya sudah memenuhi ini seharusnya nih, berarti ada yang salah. Kita cek lagi di pelaksanaan penelitian ini, mungkin ada publikasi kita yang belum masuk ke sini yang pada rentang waktu di sini nih ya, kita masukkan. Kemudian kalau masih terus salah, berarti di sini yang bermasalah nih ya, TMT dari jabatan fungsional kita yang belum kita update ya, misalkan masih tahun berapa gitu ya, masih lama gitu ya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, di bagian atas ini harus clear semuanya dulu, diupdate. Nah, kemudian baru sekarang kita mengintip kesimpulan. Bagaimana kesimpulan kita nih? Oke, mohon bersabar dulu, masih kulik-kulik pas ini. Pusing dia sisternya, sama dengan saya pusing juga nih. Oke, ini dia menu kesimpulan ya. Kita perhatikan di sini. Di sini ada keterangan TM tidak memenuhi dan M memenuhi. Kita lihat kalau sudah hijau-hijau begini berarti sudah memenuhi. Sedangkan yang merah-merah itu berarti belum memenuhi. Kewajiban khusus sudah memenuhi nih. Nah, ini kasus sekarang nih ya. Ini kasus bahwa keterangan di sini ada kelebihan ya, minimal 3 dan maksimal 16 SKS. Sedangkan di sini ya perhatikan ada 18,75 dan lebih dari 16, sehingga dia ada keterangan tidak memenuhi ya. Yang lebih begini itu santai kita, yang kurang itu yang ruwet ya. Kalau yang lebih begini ya, teknisnya caranya agar memenuhi yaitu kita perhatikan di mana kita lebih nih. Kita di sini ya, di apa ini, di pelaksanaan pendidikan dan penelitian itu terlalu banyak kita ya kelebihan di sana, sehingga kita lihat di pelaksanaan pendidikan di sini. Pelaksanaan pendidikan. Oke. Kita lihat di sini. Nah, perhatikan ya. Status ada selesai. Ini sudah saya ubah beban lebih ya. Perhatikan. Bagi dosen yang dengan tugas tambahan, minimal dari bagian pengajaran itu adalah 3 SKS ya. Sehingga di sini sekarang saya sudah misalkan ini berapa? 9 ini ya. Ini 9. Untuk menguranginya kita ini klik selesai, ini menu selesai ini
Ya, kita pilih-pilih mana yang mau kita rubah. Misalkan ini, kita klik selesai, kita ubah sekarang menjadi beban lebih gitu ya. Jangan sampai berubah gagal nih. Ini beban lebih kita ubah nih karena kita kelebihan, artinya SKS gitu ya. Walaupun realnya ya kita memang melakukan hal itu. Ini dianggap beban lebih, klik, kemudian ubah status. Ya, berhasil, oke. Ya, kita sudah mengubah. Sekarang menunya begini kelihatan. Ya, ini yang tadinya selesai, sekarang kita anggap dia beban lebih. Ya, setelah kita melihat-lihat ini, kita mengubah ini ya, kita tadi seharusnya bisa menghitung ya, kita cek kesimpulannya ini. Ya, berapa sih kita kelebihan ya. Kita cek lagi. Setelah kita ubah tadi, nah ini sekarang sudah berubah di sini ya. Karena kita sudah menganggap tadi beban lebih, sehingga SKS-nya itu akan pindah ke SKS lebih di sini, sehingga di sini sekarang tidak lagi lebih dari 16 ya, maksimal 16, kalau kurang ya memenuhi. Hijaulah semuanya ini ya. Senyum Bapak Ibu pun akan merekah kalau hijau semua ini ya. Nah itu makanya saya sampaikan tadi, kalau kita kelebihan SKS itu nggak masalah ya, tenang, masih santai itu, karena bisa kita ubah-ubah. Kalau yang lain misalkan di sini tadi di pendidikan kan, sekarang di penelitian ya, kita lihat lama kulak-kulik lagi nih, apa namanya nih, kulak-kulik ini ya termuter ya, lemot di sini nih. Ya, ini misalkan kalau di sini dirasa ya bisa kita rubah. Ini sudah saya rubah ini beberapa ya. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman. Saya belum memasukkan apa-apa. Kok di sini sudah muncul penelitian saya dengan teman saya yang lain ya? Nah, itu alasannya seperti tadi. Kalau teman Bapak Ibu yang satu artikel kita menulis bersama, kalau dimasukkan oleh temannya maka akan otomatis sinkron ke sini ya. Jadi nama kita dimasukkan ke penulis berapa, penulis kedua di menu penelitian yang tadi itu akan otomatis sinkron ke sini. Nah, itu enaknya. Jadi kita tinggal menarik kegiatan sehingga muncullah di sini. Nah, itu dia. Kalau kita menulis dengan teman yang lain, ada 2 artikel gitu ya. Kalau dimasukkan kedua artikel itu ya 2 artikel masuk di sini juga nantinya. Nah, itu dia. Ya, kalau dilihat di sini belum ada teman yang memasukkan ya kita memasukkan sendiri. Kalau misalkan kita ingin mengubah beban lebih ini, kita klik, kita ubah lagi ke ini. Selesai misalkan. Tapi kalau misalkan dia berupa SK panitia gitu yang berlanjut, ya klik kita berlanjut gitu ya, sesuaikan di sini. Kalau sudah misalkan dia klik selesai gitu, ubah status selesai, nanti akan berubah di sini menjadi selesai dia. Nah itu ya. Kemudian kita kembali lagi setelah kita cek tadi kesimpulan kita yang sudah berubah, karena kita sudah mengubah menjadi beban lebih sehingga menjadi seperti ini ya, memenuhi. Kemudian ini juga memenuhi. Langkah berikutnya adalah kita klik simpan permanen. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengeklik simpan permanen akan muncul menu seperti ini, akan muncul tampilan seperti ini ya. Rencana kita sudah terisi otomatis, laporan kita juga sudah terisi otomatis yang siap untuk dinilai oleh Bapak Ibu asesor ya. Oke, sampai di sini kerjaan kita sudah selesai, tinggal menunggu informasi dari asesor. Kalau ada yang kurang pas, kalau ada yang keliru misalkan, kita akan diberitahu bahwa di mana ada kekurangan dan lain-lain ya. Harapannya mudah-mudahan semua isian kita itu lancar ya. Kalau sudah sesuai dengan peraturan, kalau sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya lancar semua. Oke, sekian dulu video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video-video saya khusus segmen dunia dosen ya. Terima kasih, ciao.